Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mega, baru kita berdua ya? Iya, ada Bu Fadila. Belum ya? Belum. Belum. Iya, belum masuk. Mau nunggu yang lain ya, Bu ya? Iya. Saya sambil ini dulu, atuh ya, sholat asar dulu ya. Iya, sok ayo. Iya. Mangga. Sama, saya belum gantian. Aku bisa, tapi kayak dia langsungin aja. Tapi gini ya, Kak. Cek. Ada ya. Ini satu kasus. Iya. Iya, Bu. Coba. Berarti Mudira, Pak Hirman, Bu Ai, kasus yang menarik aja ya dari kita yang mana yang kita angkat ya. Kalau ada SMK yang menarik tuh ya. Waktu mikir sekolah aku kayak menarik tuh. Malah tinggi apa mah. Aku sebenarnya ada kasus yang masih bikin aku sedih gitu ya. Maksudnya tiap aku ingetin teh, aku teh salah nggak gitu, ada perasaan gitulah. Tapi udah 2 tahun lalu sih kasus yang aku share di LMS. Ya nggak apa-apa, Bu. Nah, tapi bisa ada yang lain, yang kasus lain yang lebih menarik gitu ya. Kalau kasus aku mah, tentang ngewali kelasin anak bermasalah gitulah. Jadi kepala sekolah tuh waktu itu bilangnya gini, sok Bapak mah serahin ke wali kelasnya aja. Kalau wali kelasnya masih mau pertahanin, anaknya lanjut gitu. Tapi kalau wali kelasnya sudah menolak, ya Bapak bisa apa ngomongnya gitu. Aku kan ada perasaan udah cukup lah gitu ya. Jadi aku bilang, kayaknya udah aja Pak, udah susah, aku bilang gitu. Akhirnya kepala sekolah wali kelasnya mutusin gitu, kita udah aja sudahi anaknya gitu. Akhirnya si anaknya nakal gitu, Bu. Kenapa Pak Hilman? Anaknya nakal apa gimana? Pertama itu kasus yang ketahuan sama aku tuh ngerokok mah udah dianggap biasa lah ya gitu ya. Iya. Nggak salah-salah amat gitu, ngerokok, bolos beberapa kali, terus pacaran lah. Nih anak tuh suka pacaran sampai teman-temannya tuh bilang suka masuk ke WC berdua katanya gitu. Iya. Terus waktu pernah kan ya itu mah cuma dipanggil, dinasehatin, diajak ngobrol gitulah pokoknya. Pacarnya aku panggil. Nah waktu itu yang paling ininya tuh yang agak lama penyelesaian masalahnya tuh waktu lagi UTS kan pakai HP ya. Taunya tuh katanya dia malah nyebarin pesan suara porno gitulah. Jadi anak-anak pakai HP disebarin. Ada anak yang ngeplay, jadi di kelas teh ngeplay suara orang sedang begitulah ya. Nah, HP-nya jadi diambil sama aku tuh. Pas aku cek dalam HP-nya, ternyata sama pacarnya juga udah
luar biasa lah gitu ya. Minta video call seks lah, apalah gitu bahasanya tuh. Nah, Iya. udah panggil orang tua berdua, udah penyelesaian, orang tuanya udah ini ya, pokoknya jadi aku tuh sering berhubungan sama orang tuanya aja. Bapak ibunya juga cerai di situ tuh, jadi saling menyalahkan di situ tuh orang tuanya. Jadi dilimpahkan ke aku, ke orang tuanya juga. Udah nggak sanggup nih, sok aja sama Miss Dila gini gitu. Terus kejadian yang akhir, yang paling final itu tawuran. Dia tawuran sampai ketangkep polisi lah itu ya. Udah tuh bikin surat perjanjian, jangan sampai ada kalau tawuran lagi siap mencari sekolah baru lah gitu, pokoknya bikin surat ya. Seminggu setelah itu tawuran lagi tuh, ketemu lagi si anak itu tuh, ketangkep lagi. Nah, sudah itu teh udah kamu mau gimana ini keputusannya? Nggak lama dari situ kan nunggu kenaikan kelas ya, sekolah juga itu teh udah mendekati kenaikan kelas gitu. Ada lagi dia teh terlibat di foto, pergilah dia teh naik numpak kendaraan nggak tahu mau kemana tapi bawa atribut tawuran gitu. Jadi kan udah cukup gitu ya. Nah udah gitu tuh si orang tuanya dipanggil. Waktu itu tuh orang tuanya bilang iya siap cari sekolah baru gitu-gitu. Tapi waktu benar-benar mau cari sekolah baru, si bapaknya tuh bawa masa gitulah. Kayak LSM gitu ke sekolah. Iya. Katanya udah nggak boleh sekarang ngeluarin anak, kenapa sekolah ngeluarin anak katanya gitu. Tapi kan kita pertimbangannya dengan ABCD udah serangkaian tahap lah gitu ya. Di situ juga aku apa benar aku ngeluarin anak gitu ya, tapi aku juga memikirkan anak-anak yang lain nih gitu. Kan anak aku tuh nggak cuma dia aja ya. Iya. Kalau anak itu dipertahankan, apa dia nggak menjadi virus gitu ya buat yang lain? Karena kalau tawuran kan ngajakin orang-orang gitu, nggak cuma sendiri. Makanya aku udah mutusin, udah aja lah nggak bisa gitu. Nah itu juga kesiswaan semua setuju. Udah di-cut waktu anaknya diminta cari sekolah baru tuh nangis semua di situlah. Terus ada perasaan lega gitu. Akhirnya anak ini keluar gitu ya. Tapi ada perasaan, aduh kok aku nggak bisa mempertahankan sih gitu. Sampai sekarang tuh ada perasaan bersalah gitu. Terus si ibunya si anak ini tuh daftarin anak baru sepupunya. Si ibunya sama sekali nggak mau ngomong sama aku gitu. Padahal kan aku panitia PPDB ya. Jadi waktu dia menanya-nanya informasi ke siapa? Ke Miss Dila Bu, kata guru-guru. Terus dia langsung gak mau ngomong-ngomong sama aku. Jadi ada dendam. Ada perasaan gimana gitu. Kecewa mungkin ya. Berarti anak itu sampai naik kelas apa Bu? Apa udah? Kemarin itu pilihannya dikasih pilihan sebenarnya tetap di sekolah itu tapi tidak naik kelas atau naik kelas tapi cari sekolah Pindah baru. Usir ya. Pindah usir berarti ya. Gitu. Jadi dia pindah sekolah sih, tapi naik kelas gitu. Dia sekolah lagi. Ari si anaknya mah kalau kata aku mah kasus yang Budila itu komplit. Kalau di aku mah kan kasusnya teh beda anak, beda masalah dan gak terlalu satu anak tuh masalahnya beraneka ragam kayak Budila ya. Nah itu memang udah keterlaluan sih kalau kayak gitu mah. Jadi kalau di aku mah, kalau di aku mah gini, kasus asusila sampai video aku rahasiain ya. Coba di sini karena memang kita ngadu ini kasus ya, aku rahasiain yang tahu itu cuma aku, kepala sekolah dan wali kelas yang bersangkutan lagi karena dua ini. Nah itu sudah jadi cuma ada kasus itu doang ya. Kalau yang Budila kenapa harus diangkat? Karena memang si anak ini kalau dipertahankan memang yang juga virus ya. Kalau Budila itu kan memang sudah sangat parah, tapi memang tidak bisa ini dengan berbagai macam permasalahan. Si anak ini terusnya berulah gitu kan. Dan akhirnya kita keluarkan walaupun memang betul Bu ada aturan anak tidak boleh dikeluarkan. Dulu itu ada. Tapi karena kalau memang kasusnya sudah seperti itu ya harus dikeluarkan gitu. Aku pernah dilarang sama kepala sekolah sampai nggak boleh Bu, sampai aku datangi ke orang tuanya udah lepas tangan ya, jadi bingung Pak ini gimana. Sekolah harus mempertahankan ya, aku pertahankan lulus silahkan ini gimana, karena saya sudah nggak kuat harus terus-terusan ngejar anak yang orang tuanya sudah acuh gitu kan, karena memang anak itu korban perceraian ya. Kita kan banyak kasus ya Bu ya. Nah kalau yang di Pak Hilman apa? Ada nggak? Kalau SD mah agak tanya. Kalau SD mah Bu paling nggak ada yang separah seperti itu. Paling kasusnya
yang anak kagugusur ya paling ge kagugusur teh nu bisa maca kudu Nya, dipaekeun jadi gitu masalah kan. ini ya nggak Iya, ini enggak. emang sih dasar ya tapi Mhm. pengaruhnya ke kita besar ya Bu Dila nanti ke SMP Iya. Bu Ai juga Betul, tahu aku ya. Memang ketemuan gitu. ya Hilman Aku gitu teh. juga nggak bisa baca sampai sekarang. Asli ada Hmm. Bu. Mhm. Nggak bisa baca Iya ada dari di SD-nya lolos. kelas 6 sekarang yang saya alami sekarang ada satu anak yang memang yang masih belum bisa baca, bukan lancar lagi, belum bisa baca. Itu udah kelas 6. Iya. Makanya memang sekarang saya lagi sekarang udah 3 bulan ini sedang fokus ke anak tersebut gitu. Kita digecek maca we gitu. Iya. Paling eta lah Iya. di SD mah gitu. Memang bagusnya memang kasusnya yang menantang seperti yang Bu Fadila Banyak muru dulu penyakitnya Komplit. Yang Pahilman juga bagus sih, maksudnya kasus yang di Pahilman kalau misalnya penyelesaiannya diluluskan dengan kasih sayang gitu ya, karena kasih Iya. sayang, guru SMP-nya Iya. bagaimana ya perasaannya gitu. Aku pusing. gitu ya. Nggak baca anaknya rodet. Ibu Ai Ya, ada memang nggak yang nggak bisa baca Bu Bu Ai Ai? gimana Bu Ai? Hampir sama sih Bu, kasus yang saya hadapi itu hampir sama dengan Bu Fadila ya. Ada satu orang anak, dia itu nggak bisa diem di kelas gitu ya. Kalau sekarang dia itu sebenarnya kalau sekarang tuh udah keluar. Nah kemarin tuh dia waktu dia kelas 9 sama itu kasusnya itu dia itu sering-sering masuk tapi tidak ada di kelas gitu Bu. Sampai-sampai udah dikasih teguran, udah dikasih apa gitu ya, diperingati dengan berbagai macam sampai diskor pula, tetap dia teh selalu berulah seperti itu hanya cek asal nama insaf nate hanya beberapa waktu saja gitu Bu. Sehari tahun nih. Skor dia insaf beberapa hari, lalu seperti itu lagi dan akhirnya sekolah pun dan karena dia akhirnya kesininya tidak sekolah ya, tidak ada lagi sekolah setelah diskor masuk terus kesininya dia berulah lagi sampai loncat pagar lah apalah gitu ya, terus ya kabur lah gitu ya, terus akhirnya dia teh keluar Bu, tidak menamatkan kelas 9-nya gitu. Tapi pas kemarin yang angkatan sekarang kelas 9 dia masuk lagi, orang tuanya datang lagi ke sekolah meminta gitu, meminta supaya anak ini teh ikut lagi kelas 9 gitu. Karena untuk kemarin kan mungkin putus ya, dan pindah enggak itu mah sekolah tidak mengeluarkan sebenarnya, cuma dia memilih untuk keluar gitu. Nah untuk kelas 9 kemarin teh waktu ajaran baru dia teh datang lagi dan orang tuanya teh meminta keringanan untuk masuk lagi ke kelas 9 gitu, melanjutkan. Tapi hanya beberapa bulan Bu. Sekarang teh nggak ada lagi katanya teh udah kerja gitu si anaknya teh gitu. Ya memang anaknya aktif tapi ada di sekolah tapi tidak mau belajar gitu. Kasusnya itu seperti itu Bu. Berarti kalau kayak gini ini teh kasusnya teh kan yang nanti teh bisa di apa ya? Dianalisis ya. Analisisnya lebih ini ya gitu. Udah we atuh Budila yang Budila meni komplit eta penyakitna. Iya, ya udah aja yang Bu Fadila. Sering bisi susah nggak sih analisisnya? Dan dibenci sama orang tua siswa. Bisi susah nggak itunya meninggal gampang kasusnya biar gampang dianalisis nggak? Boy nggak apa-apa bisa justru enakan jadi nanti dampak kita mengeluarkan siswa itu ternyata satu anak memang anak masa depan udah jelas ya masa depan dia hancur, kedua ada dampak di orang tua yang membenci kita itu ada banyak benar aku mah ada ancaman coba disantet sih otakku dikeluarkan aku tuh sih nyari celah we kumaha carana tong dibere nilai ku guru-guru gitu jadinya teh padahal mah kasusnya asusila video makanya aku jadi join sama 3 siswa sama 3 guru MAPE kan 3 MAPE itu akan bermasalah kalau dia tidak naik kelas kalau 3 MAPE ini tidak lulus. Aku tarik 3 guru diajak rapat lah caranya jangan sampai ngasih nilai akhirnya kita keluarkan jadi aman tadi santai
Ya aku juga takut loh Bu, aku kan di sini nggak ada suami ya, aku takut LSM-nya ke rumah apa gitu, soalnya kan rumah dekat sekolah ya. Wah itu Iya. lumayan loh beberapa bulan penuh ketakutan gitu lah. Tapi mending ambil Bu Dila, mending ambil kasus itu. Jadi ada ternyata memang pada pembelajaran juga buat guru-guru pada saat mengeluarkan siswa ada dampak buat kita loh sebagai guru. Ternyata memang penerimaan orang tua ada yang tidak menerima walaupun dia salah orang anak. Betul, betul. Apa tarik aja itu kasusnya, nggak apa-apa. Ya udah yang Iya. Bu Fadil aja lebih komplit. Kita kening dipanjang ceritanya. Secara uji validitas ya kan kemarin aku nyobain yang pakai uji validitas itu ya. Kan Iya. harusnya kalau aku mengambil keputusan untuk mengeluarkan siswa, ada pertanyaan tuh bila kasus ini viral, bagaimana Iya. gitu. Nah aku nggak mau, berarti kan sebenarnya salah keputusannya gitu nggak sih? Salah Apa itu gimana? karena merasa sayang teh ya Bu Dila. Takut juga, ai viral sieun muka aku Sieun teh pampang di merasa salah, kata aku mah merasa salah karena ketakutan. Kalau Bu Dila mah sebetulnya pada saat melakukan tindakan itu udah benar karena anaknya kesalahan kan. Cuma diri sendiri yang ketakutan. Tah, aya tuh uji validitas eta. Kita yang ketakutan. pokoknya perasaan-perasaan nggak lolos uji validitas loh Bu kalau kita mengeluarkan anak sebenarnya meren nggak tahu kalau bareng-bareng ya. Kalau menurut aku mah nggak lolos uji validitas sebenarnya mengeluarkan anak tuh, jadi kayaknya keputusan salah gitu itu teh. Iya, dianggap gagal memang. Tidak berpihak pada anak lagi gitu kan. Memang Iya, tidak ada iya. pilihan lain Iya. Bu. Kalau di aku mah ada yang namanya kita tidak mengeluarkan siswa, tapi siswa itu nanti anggar sih bahasa keluarnya. Jadi pengunduran diri. Iya itu pengunduran diri sih. Cuman kan dipaksa untuk ke arah sana gitu kan. Keluar ya. Dengan pilihan ya. Kalau tidak pindah, ya berarti tidak naik seperti itu kan. Tapi memang tidak ada salah satu cara lagi selain itu. Nggak bisa, susah. Iya, Dipertahankan jadi penyakit. iya, buat yang lain. betul. Iya. Iya mikirin yang lain gitu kan aku tuh ya. Nah itu Iya. Dari ada sumber tidak di sana virus. yang ke arah sana yang kita jadi kita memihak siswa-siswa yang lain supaya memang yang lain tetap aman gitu walaupun kita mengorbankan siswa yang bermasalah ini. Ada nggak sih ke sana yang itu yang uji validitas Yang uji validitasnya. lebih pengertian ke arah sana. Jadi pada saat kita melakukan tindakan kita memperhitungkan pengaruh ke yang lain gitu. Ada nggak? Nggak tahu ya, ada uji legal kan melanggar hukum apa enggak? Melanggar hukum nggak coba nyuruh anak cari sekolah baru? Enggak ya? Enggak lah. Enggak, Bu. Soalnya masih ada di sana Pilihan lain. masih karena pilihan lain sekolah. Tidak memberhentikan, Iya. maksudnya itu tidak memutuskan masa depannya ya. Gitu. Iya. Tapi memberikan pilihan yang terbaik. Terus nanti coba Bu Dila, itu selain itu tahu uji validitas Ini tuh apa sok aja? sedih bener, aku mah tahu sok asa kasuat-suat gitu. Tapi Papir. ya udahlah. Papir Pak, jadi salah jemput. Pak Hil, atau pertanyaannya apa aja sih di sana yang dibahasnya? Pertanyaannya selain itu ada yang 9 ya, 9 paradigma. Yang 9 tantangan yang pertama mah. Bentar. Apa aja biar langsung kita bahas tuh, jadi nanti tinggal penyimpulan gitu. Rumah berisi jum gitu. Ini masih nyala kan. Kita buat dulu kasus nyatanya apa? 9. Jadi nanti ada paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Nanti ada paradigma yang apa namanya yang 4 itu nanti maksudnya ke apa? Berarti misalkan sambil diketik aja nggak? Iya boleh nanti kita coba. Ada Pak Hilman mah, Pak Hilman yang bikinkan Pak. Ya, Iya dong. Itu sudah jadi ini. Berarti ceritanya itu dia dibuat dulu ya? Boleh, Judulnya aku ngetik dulu ya. dulu tuh. Jadi Biasanya Pak Hilman langsung di Canva apa di Google Docs dulu? ke Canva, Bu. di kan. Oh, ini. Pengen linknya tuh Pak. Langsung Boleh. biar nggak diketik langsung. Ya biar langsung ke kanvanya langsung beres mungkin ya. Mana deh? Sabar.
ada di itu ya, di pesan. 9. Pak Hilman udah PI belum? Belum, nanti hari Jumat. Silama ya. Bu Ai udah. Belum, besok jam 10. Wih, Jam berapa, Boy? Jam 10, Bu. Aku jam 7 coba. Wih, tadi juga teman dari jam 7 tuh sampai jam sekitar setengah 12-an, Bu. Astagfirullah. Bu Fadila mau sama diketik kasus nyata dulu sama Bu Fadila. boleh aku sambil ngetik di Canva ya? Sok gerak Iya. ceritain, nak. Curhat ya panjang ya. Berarti setiap tindakan kita pada saat kita mengeluarkan siswa itu, orang tua kadang tidak menerima ya. Walaupun dia tanda tangan, hitam di atas putih, tetap saja tidak menerima gitu. Iya, soalnya Padahal kan awalnya bilang iya Bu nggak apa-apa gitu. Biasa tadi Pas santet. dapat dikeluarkan nyambung. Sembel jadi. Aku mah ke anak preman coba dulu. Nih soal Oke itu bapaknya gondrong pisan sama tatoan. panjang, coba rambutnya gila ya Allah. Cuman orang tuanya tidak apa ya istilahnya tidak mau diajak kerjasama yang istrinya susah. Jadi manusia bukan. Berarti yang 4 paradigma itu nanti masuknya ini kemana gitu kan? Yang nggak bisa Gitu. masuk semua kan? Maka dari itu dulu, dari kasus dulu. Iya, nanti kalau udah Dari tahu itu. kasusnya. Kasus membaca ternyata bukan dari Pak Hilman, dari SD itu berdampak ke kita ya. Iya, Jadi saya mah Pak Hia anaknya teh baca nate bukan nggak bisa baca, makanya. Jadi gini, menyambungkan sambung cuma gitu. Apa ya itu teh gitu baca. Di aku mah Jadi- bacanya aja nggak bisa sama sekali Bu. iya ya. Oh, Nah itulah. karunya pas presentasi itu. Jadi padahal mah saya juga bingung ya. Jadi itulah merenang tuntutan tehnya. Jadi harus ditaikkan teh anak walaupun kermah di usiana memang kan udah hampir kalau nggak ditaikin kan tadi teh ada rasa kasihan tehnya. Namun tidak ditaikin kayak ke SMP na usiana keburu kolot cenah gitu. Ayeuna we di SMK Ayo. era Di SMP na di Iya, betul, Bu. Berlanjut ke SMPG masih we gitu. Cenah sama aja. maksudnya teh kemarin orang tuanya sekali-kali dia ngebuka buku tugas anak ya, maksudnya teh kayak anak saya yang kebetulan yang bungsu itu bukan ini yang malas gitu baca teh gitu kan, saya pripatin bisa baca gitu kan ya, kudu usaha gitu orang tua teh gitu maksudnya ya, anak mah kan kita nggak mau ya, tapi kalau semua orang lain mau gitu maksudnya nanti gitu. Jadi memang kembali lagi ke orang tuanya. Jadi ketika walaupun kita memberikan pengarahan segimanapun, kalau orang tuanya tidak respon ya percuma. Padahal itu sudah dikasih tahu ke anaknya, kan udah tahu kan hasil nilai rapotnya pun kan dilihat dari kelas 1 sampai kelas 5. Masa kan nggak ngelihat gitu. Sekarang udah kelas 6, orang tuanya berarti nggak peduli, kalau gitu mah kan cuek. Udah kelihatan ya anak kalau belum pasti membaca mah kelihatan gitu. Memang kan kadang ada orang tua yang mengakui yang anaknya itu belum bisa lancar baca, tapi nggak ada usaha gitu, iya, supaya anak tuh cuman mengandalkan di sekolah aja. Lah, dan kita tuh bukan multi talent segala rupanya seriusna. Ya iya, yang lama waktunya di rumah. Bukan hanya satu anak gitu yang kita didik gitu kan. Terkadang orang tua siswa tuh ada yang memang kalau di grup itu aktif apa ya, komentar apapun dia omongin gitu dan sebagainya, tapi dia teh tidak mau mengakui peran.
Meminta Nggak ada, Bu. pembuktian susah ya Bu ya? Aku mah sampai kan aku mah gimana ya? Disangkutkan dengan tugas anaknya diem. Iya. Iya. Kekeh. Harus tegas, Bu, Ya di orang kalau tua siswa mah. kalau melihat Iya sih. kurikulum sekarang kan memang tidak menyalahi aturan, walaupun ayeuna anak nggak bisa baca, tapi kan ada di potensi lain gitu ya. Dia itu senang olahraga. Nah, berarti dia itu motorik otak kiri berarti ya. Kalau kalau apa namanya, ke kreativitas di luar sekolah dia aktif gitu. Memang kan sekarang mah gitu ya, kurikulum sekarang mah, jadi jangan melihat dalam satu sisi dalam prestasi siswa itu, jadi ada sisi lain yang harus kita perhatikan juga, mungkin itu ya. Tapi kalau nggak bisa baca, Iya memang. Tapi di sisi lain dia aktif dalam bidang olahraga. terus kira Volinya bagus loh. Main bolanya bagus, anak makanya bingung. saya mah sok riget aing ka budak kieu teh. Aduh ya Allah. Kumaha anak saya mah bisa rebeuleun. Tidur coba ngegoler, Bu, ngegoler we. Pelajar sampai ka di video ku guru. Jadi aku teh debatnya sama guru mapel. Jadi maksudnya teh jangan video video atuh Bu, sok we tindak sendiri gitu kan. Iya. Malah Bu, ini gimana nya sok tindak. Udah Budil? Sedikit lagi bentar. Sabar. Biasa lagi dah kita mana. Redang. Ih, hujan. Ih, dia bikin sami dah hujan. Aku kalau di sekolah ya, aku bertahan di Bendul, aku sampai rumah jam berapa? Sampai 5:30 sieun di jalan kontainer hungkul. Makanya maksain pulang. Terdapat kasus pengenalan sekolah kali merokok bolos sekolah. Oh, nih yang merokok bolos sekolah berpacaran di luar batas. Ini mah sudah konkret tuh pokoknya mah kasus Bu Fadil mah. Ya, aku dikawin. Ini anak yang aku wali kelasin, ya Allah, udah aku sayang-sayang anak teh. Tapi tidak jangan dimasukkan ke sekolah aku. Dia masih kelas 9 sekarang. Aduh, rudat kena teh. Penyakit Kacau, ya, pacarannya tuh udah wah. Justru Budila yang Sudah aku mantap pernah ya, analisis dari SMP loh kejadian kayak gitu. Iya. Asusila. Jadi dari SMP-nya udah berani. Makanya pas SMK dia udah biasa aja. Pak kelompok mana Pak Hil? Kelompok 1. Biasa aja kita. Ambean abi sarang Bu Mega. Iya. Biasa nanti Pak Hilman jeung Pak Hilman. Jadi Pak bukan sama Besti di luar. Dua kali lagi loh Kak ya. Sebentar lagi. Iya. 2 apa 3 lagi sih, Bu? 2. 2 lah. 2 bukan yang bulan Desember itu kita 3.2 sama 3.3. Yeay, Pertama beres. 3 lagi. Hah? 3 lagi tahu Bu Mega. Baru G4. Semuanya kan 7. Mungkin kalian. Ganti 2 deh. Udah kali ya gitu. Sok, coba. Pulang ke orang hilang. Mana tuh nggak tampilin heula. Nah, apa Hilman kosong? Nah, itu. Nah, ini. Bentar ininya kepotong. Sulit ada ya. Terdapat satu siswa yang melakukan pelanggaran psikologi dan dokter.
ini berpacaran di luar batas, siswanya sudah mengakui ya, hampir terjadi sesuatu di saung. Capek aku mah inget itu. Budila atau budak ngaku. Ngaku. Kok aku mah kata aku juga aku mah sok ngasih pertanyaannya kan membuat rasa bersalah ya. Aku terus mainin kata-kata akhirnya ngaku si perempuannya. Hampir katanya. Ya mending tapi dari chatnya juga udah parah. Ya mending kita mengaku nama apa hampir, kalau aku mah terbiasa. Cina ya Allah ya Rabbi. Ini kan bapaknya aku temuin ya, bapak cewek sama bapak cowoknya aku temuin. Bapak ceweknya rek ngamuk eta ke bapak lalakina. Berarti di kasus ini pertanyaannya mana coba aya sembilan paradigma teh apa ya biasa dimunculkan itu dulu Pak Hilman berarti apa ya? Ya gambaran yang pertama dulu ya. Paradigma dulu ya. Ya. Kayak mana sih pertanyaan apa? Berarti kan intinya mah ini teh anak yang melakukan berbagai pelanggaran sekolah apa yang dikasih apa kesempatan tapi anggar berubahnya sampai membuat surat perjanjian hitam di atas putih hingga sekolah yang dijadi acuannya adalah ke surat perjanjian dan pada akhirnya si anak tersebut keluar dari sekolah gitu dan wali kelas merasa bersalah eta orang nanya jenama kalinya dan dimusuhi orang tua. Awas lah bisa disantet. Coba awas. Padahal ya, ini si ibunya tuh dulu curhat terus gitu loh ke aku. Bantuin Miss, giniin, bantuin apa gitu, bantuin omongin. Setelah ini pindah sekolah, nggak mau ngeliat aku acan Bu ngomong teh. Iya gitu mah. Dia marah berarti. Marah dia. Kurang angkat kasus negara yang penerimaan orang tua anak. Ada pertanyaan itu ya, apa yang menarik apa gitu. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus? Paradigma. Nah, teh nu opat teh orang tulis heula meureun nya. Ada nggak sih? Asal lihat namanya rasa keadilan itu nggak sih? Kala asal lihat tadi teh kira. Mana yang pribadi? Dari kasus nyata yang disepakati kelompok menentukan satu paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut. Rasa apa sih? Rasa bersalah. Rasa kasihan. Ini nggak ya? Ya. Satu, individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau di kasus itu dua ini apa ada lagi ya? Rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Keadilan benar. Soalnya individu lawan kelompok bisa. Kelompok bisa Bu, lawan kelompok kan kita sebagai sekolah melawan anak itu sama orang tuanya. Iya kan orang tuanya kan berkelompok ngagorombol tadinya cenah. Yang rasa keadilan kan bisa. Yang rasa keadilan bisanya kan berdampak kepada siswa yang lain ya, adil sesuai aturan sekolah. Jadi Bu Padila ini masuk semua empat-empatnya. Kebenaran lawan kesetiaan bisa. Iya betul, komplit ini mah. Iya, jangka pendek lawan jangka panjang. Betul.
Kan Jadi wae lah, empat-empatnya masuk. kalau clear. Yang jangka pendek, jangka panjang, bertentangan dengan rasa kasihan pada orang tua siswa. Itu ya. Iya, nanti diurutin lagi lah gampang. Ini kok nggak mau nomor 2 sih, Pak? Budil, yang rasa Hai. keadilannya Rasa keadilan tuh itu kan. buat siswa Rasa yang lain keadilan tuh taat aturan bukan sih? bukan anu geuning asa pernah lihat aku mah kieu. Jadi adil itu teh aturan itu kan berlaku untuk semua. Jadi pada saat siswa tersebut Oh, kalau iya, iya, iya. diamankan dia naik kelas atau tetap dia stay di sekolah itu, Iya, berarti kan tidak adil Nggak dengan adil. siswa yang lain Iya, gitu, gitu. yang rajin. iya, Benar nggak sih? benar. Iya, iya Aku benar-benar. baca gitu di mana gitu. Gimana ya cara ngomongnya Bu Mega? Lah. Berarti ini bukan gini ya? Di yang depan dulu yang nggak Dilema apa-apa, antara- itu udah bener, dilema udah dilema. Kan kasihan. Kasihannya bener itu. Rasa Enggak, ini nih kalimat. keadilannya. Kirain aku kalimat mengikuti peraturan sekolah serta surat perjanjian yang telah dibuat rasa keadilan, padahal bukan kan harusnya. Rasa Ini. keadilan tadi gimana? Bener nggak sih Pak? Iya Pak, Bu Ani bisa ambil part ya. Benar-benar. Jadi rasa keadilan itu, adil itu teh kan siswa itu kan semuanya aturannya sama. Iya. Pada saat ada siswa yang melakukan pelanggaran, siswa tersebut diberikan sanksi. Nah kalau siswa ini tidak diberikan sanksi atau tetap aman di sekolah, berarti tidak adil bagi siswa yang Iya. rajin gitu. Bagi siswa yang benar-benar Berarti memberikan sanksi gitu ya, memberikan sanksi terhadap siswa yang tidak mengikuti aturan sekolah kan. Rasa dilema antara keharusan memberi sanksi yang sama gitu. Iya, Rasa dilema antara memberikan sanksi yang sama. Bertentangan dengan rasa kasihan gitu. Iya. memberikan sanksi. Mau empat-empatnya apa mau dua aja? Gak apa-apa, 4 juga udah ada Bisi semua. lilat teuing aja uskeun. Wah, kalian mah baksa ka cepet dah. Ngajawab. Diringkas we engke mah. Kasusna komplit teuing gitu kan mah banyak teuing kasusna tapi bagus. Enggak karena ada kasus seperti itu ada. Iya, iya. Rasa dilema untuk keharusan memberikan sanksi yang sama untuk semua siswa. Rasa dilema untuk keharusan memberikan sanksi yang sama untuk semua siswa. Apa ya, bertentangan dengan tadi yang takut virus kan jangka panjangnya teh ya? Ya, memberikan dampak kepada orang kepada berdampak gitu. Berdampak kepada siswa yang lain. Bertentangan dengan dalam bertentangan dalam jangka bertentangan dengan untuk untuk jangka panjang siswa ini akan dengan untuk saya bertentangan apa tuh? bertentangan dengan jangka panjang. dengan jangka Untuknya panjang. dihilangkan berarti ya. Yang Dilema antara bertentangan dengan jangka panjang terhadap siswa ini akan memberikan dampak negatif bagi siswa lain mungkin. Nah, bertentangan untuk jangka panjangnya boleh sih, nggak pakai dengan pakai dengan jangka panjang. bertentangan Untuk jangka panjang karena dapat berakibat negatif. kan mempengaruhi gitu ya, Karena dapat akan bertentangan untuk memberi jangka pengaruh panjang, buruk. karena akan Ya, karena sampai panjang teh langsung akan Pengaruh negatif berpengaruh bagi buruk. siswa lain gitu ya. Iya, betul. Terus apa tadi? benar.
Tadi apa ya? Kebenaran, Kebenaran, terus kebenaran loyalitas, lawan kesetiaan. kesetiaan. Kebenaran, kesetiaan. Itunya apa ya? Kesetiaan, kebenarannya berarti kan pada saat kita Ya, mendapatkan itu berarti kebenaran itu kan kasus yang terjadi itu kan real adanya. Jadi Kesalahan gitu. ya Kesetiaannya ke siapa? Iya, nggak ada ya untuk kesetiaannya kayaknya. Jujur atau setia kepada orang lain. apa kesetiaan Bu? Aing itunya kesetiaannya, iya kesetiaannya kan berarti tidak apa namanya ke gurunya berarti kan ya? kesetiaan itu Kesetiaan ke patuh orang terhadap tua. aturan atau kumaha Ya, maksudnya ke ya? orang tua bisa. Jadi ini Dalam pengambilan keputusan, kita harus memilih antara jujur atau setia kepada orang lain. Kejujuran dan kesetiaan ini acap menjadi pertentangan yang berat. Nah, Jadi, kesetiaan teh ke orang tua siswa berarti maksudnya ya? Betul nggak? Coba-coba Nubia Bu Ai diulang deui asal ada masuk. iya, dalam pengambilan keputusan antara jujur atau setia kepada orang lain. Kejujuran dan kesetiaan ini acap menjadi pertentangan yang berat. Nah, dari kesetiaannya untuk jujurnya mungkin kebenarannya ya. Kita kan untuk anak yang Nah, untuk kesetiaannya sendiri ke siapa ya? Kayaknya Apa karena memang kita sebagai Kalau contohnya mah ngebela temen gitu loh, temen nilep duit misalnya. Kita teh mau mengungkap kebenaran dia nilep duit iya. apa kesetia kawanan kita Oh, gitu. betul, Tabu tak itu. Iya, Bu bisa Bu. Setia ah. kawanan teh gini Ibu berkaitan dengan orang tua siswa teh ya. Gitu weh, kabehnya ya. Bener nggak? Bisa nggak sih? iya berarti ini kan anak Aku ini juga kan ada tidak feeling ke sana tapi gimana ya kalimatnya ya? Jadi kebenaran teh kan memang kesalahan berulang yang dilakukan siswa. Yang kebenarannya dulu apa? Lanjutannya. kesalahan berulang yang dilakukan siswa dan Ini istilahnya dia kebenarannya pantas kan. untuk mendapatkan sanksi. Tapi kita teh itu namanya apa dia jadi pada saat Bertentangan dengan kita sudah menjadi wali kelasnya kita berarti kan harus meluluskan sampai dia beres. Sayang gitu ya. Gimana? Jadi pada saat kita memegang satu kelas itu kan tanggung jawab kita itu sebagai orang tua dan sampai misalnya mengabdi, menuntun, mendidik sampai anak tersebut lulus. Intinya kalau belum kita luruskan. Nah ternyata kita sebut saja gagal. Nah berarti kita sudah tidak setia terhadap komitmen kita dengan orang Setuju sih. tua. Jadi kita ngelepas gitu kan ya. Nah itu ternyata kumaha bahasana. Coba tolong dianalisis Pak Hilman. Iya aku masuk gitu. Gitu. Jadi kita tidak sama, kita tidak sesuai dengan dasarnya kita mau apa, megang anak ini yang harusnya kita menuntun, mendidik, meluruskan. Kita sekarang tidak sesuai itu, tidak sesuai dengan kesepakatan dengan tugas kita gitu. Nah, siswa betul. Terus mengayominya gitu. Menuntun, mendidik, meluruskan atau bahasananya. ya, kan meluruskan benar. Menuntun, mendidik, Gitu. menyuntrungkan menendang kalian kagok. Menuntun ini gebrak. Cukup gitu Bu. Itu Yang udah terakhir lah. apa? Benar. Kebenaran, kesetiaan udah. Tadi apa satu lagi ya? Individu. Iya. Yang ketiga, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang Udah, keempat, jangka pendeknya mau. Individu lawan kelompok. Oh iya, individu lawan kelompok. Berarti sekolah lawan orang tua murid, anak dan orang tua ya. Ya, orang tua dan anak-anak kan nanti ada yang terlibatnya siapa aja.
Orang tua murid dan siswa. Oh, murid dan wali murid. Wah, sih bahasanya. Murid. Kalau individu sekolah memang masuknya individu. Gitu ya. Bu, dia Apa guru? dibalik nggak kepentingan Individu PS sekolah kayaknya dari siswa dengan sekolah kan mungkin yang kelompok Gini, sekolah ya. duluan orang tua maksudnya. gitu. Ya. Si individu dulu. Ke Gitu ya. Nah, Udah kemarin ya Pak Hilman. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Berarti ini yang 3 ya? Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Yang ketiga berarti. dari mana? Ayat kategoria. ada 3 ya prinsipnya teh gini nganan. Ada tadi ada announce. Iya. Ada prinsip berpikir berbasis rasa peduli, berbasis aturan, lalu berbasis hasil akhir. Kita ngambilnya apa? Apa aja Bu? Kalau tetap mengeluarkan siswa mah yang itu sih berpikir berbasis aturan itu sih. Iya, berarti berpikir berbasis peraturan ya, Bu? Iya. 3 prinsip. Mana yang ada? Apa aja prinsipnya? Yang ke-1 berpikir berbasis rasa peduli. Lalu yang kedua berbasis peraturan, yang ketiganya berbasis hasil akhir. 2 berarti kita mah. Peduli sama peraturan. Dikasih kesempatan nggak Bu Dila kemarin? Enggak sih, enggak. Kayaknya mah cuman berbasis aturan, soalnya kan kalau berbasis peduli mah bakal kasihan sama anaknya ya. Dan memberi kesempatan lagi gitu. Pada saat Bu Dila memberikan kesempatan, masuk nggak yang kesempatan tapi dia melanggar? Kan hasil akhirnya aja kayaknya Bu dilihatnya. Nanti ada yang bertanya, berarti kita bilangnya ya hasil akhir gitu ya. Memang berkaitan dengan hasil akhir sih yang berbasis aturan. Kalau hasil akhir mah kita mementingkan berfokus pada jumlah orang terbanyak. Pendapat. Memprediksi akibat yang akan terjadi. Kepentingan siswa yang lain ya. Maksudnya itu supaya lebih. Berarti kita ngambil apa? Yang 2. Yang kedua berbasis aturan. Apa? Prinsip berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis peraturan. Peraturan. Gini. 1 berarti ya? Iya, 1 aja. Eta agenda panjang. Lalu yang keempat apa? Itu yang pengujian benar atau salah. Validitas. Yang ke-9 itu ya. Yang 9 nilai-nilai yang saling bertentangan dengan unsur tersebut. Kejujuran, tanggung jawab, nilai kasihan. Itu yang 9. Terus siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Apa fakta-fakta. Ini yang 9 sekarang. Yang berapa sekarang teh? 9. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Sok di ini dulu gerak dina pertanyaan pada tuh di kudu dilihat.
Besok presentasi jam berapa? Belum ada Belum ada jadwal. ya. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Oh iya, nomor 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan itu gimana ya? Berarti Misalkan nilai yang bertanya itu nilai misalkan kejujuran, tanggung jawab, nilai kasih sayang. Berarti kalau ini orang masuknya kemana? Kejujuran, apakah dia ini jujur kan waktu ditanya? opsinya ada berapa? Opsi untuk nilai yang bertentangan itu ada berapa nilai? Versus anana tegeningan. Salah. Masih pertanyaanmu ya nanti. Mana sih? Nyari contoh dulu ya. Ya, Abu sambil kita juga nyari contoh dulu. Dilema etika. Evaluasi kembali ke akar masalah. Yang pertama, wawancara. Nilai-nilai yang lain yang bertentangan dalam kasus. Dia cenah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Berarti ini juga mungkin nilai kemanusiaan dengan nilai apa ya, taat aturan. Bisa. Keadilan, disiplin, empati, dan dukungan itu kali ya. Iya, bisa Iya. itu juga, Bu. Ada nih di YouTube yang punya orang.
Bilang apa? Nah, kan menerapkan yang 9 langkah kan ya? Iya. Ya. Iya. Berarti ini pertanyaan apa nilai-nilai yang saling benar Yang 9 uji itu loh, 9 uji Iya. validitas. Ini teh yang pertama gitu. Iya. Ya. Uji validitas yang pertama. Nilai keadilan. Disiplin aturan sekolah kan iya masuk, udah disiplin udah. Nilai keadilan, PS kemanusiaan. Bisa nggak ya? Antara keinginan untuk memberikan sanksi yang adil atas pelanggaran yang dilakukan dengan keinginan untuk memberikan kesempatan kedua pada siswa. Ini mah kalau yang ini empati versus empati. Yang di YouTube mah gini ya. Iya. Apa empati apa kasih sayang gitu. Empati teh. Empati sama kasih sayang kan? Empati dan kasih sayang pada siswa gitu. Empati apa belas kasihan, Bu? Belas kasihan. Kalau empati mah sama anak yang bermasalah Gitu aja. Nilai keadilan dan disiplin mengikuti sekolah versus belas kasihan dan sayang pada siswa. Ya, bisa sih. Bisa. Kenapa kita sampai memberikan kesempatan sama siswa? Ya karena kita memang sayang sama siswa tersebut, tapi ternyata pada saat diberikan kesempatan dia tidak mengikuti aturan dan pada akhirnya nilai keadilan dan disiplin itu yang lebih menang. Benar nggak? Untuk sekolah teh. Nah, kita udah ngasih kesempatan di sana. Iya. Lanjut. Ini masih kasih geningan. Siapa yang terlibat? Udah pada absen belum? Absen naon? Ada kimob nggak di SMP? Enggak. Oh, enak nih bebas. Bebas. STI sama ya, nggak ada kimob. Nomor 5 heula apa ya Acan? Acan dimunculkan? 6 heula. Sekarang tulis soalnya. Nah, siapa yang terlibat? Siswa, orang tua ya. Orang tua dan guru ya. Wali kelas, wali guru kelas, BK, Kepsek, siswaan, kepala sekolah. Lah segitu. Dah si guru yang lain mah tong ditanya dulu dah. Iya. Tapi kalau di aku mah gurunya sedikitan sih Bu, jadi ya semuanya hafal gitu. Gak apa-apa kalau mau nambahin guru juga boleh. Guru BK dan mapel. Yang komunikasi dengan orang tuanya kan segini. Lanjut, fakta-fakta. Fakta-fakta. Berarti apa? Catatan guru gitu ya, hasil bimbingan BP, catatan wali kelas itu kan? Catatan wali kelas? Iya kan, bukan dari catatan apa ya? Kejadian, kan agenda, catatan kejadian. Catatan kejadian. Ya. Fakta ngisinya gitu apa faktanya ditulis apa dokumennya sih?
dokumen. Jadi kalau Oh, lihat sampel di sini ini. mah ada absensi, daftar rekap nilai kalau dari siswa yang kurang begitu. Itu langsung Kalau itu gitu. kan berarti kalau itu kan catatan guru mata pelajaran, itu kan ada catatan harian kan. Kemudian hasil dari bimbingan guru BP mungkin kan sudah pernah dibimbing oleh guru BP. Tapi Pak Hilman, di PDF yang di LMS mah keterangannya gini, yang kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya, jadi kayaknya harus dijelasin itu deh. Runtutan kejadian. Oh berarti itu Kayaknya mah jadi secara Detail. detailnya. Boleh lah ikutin aja Bu, yang sesuai LMS aja Bu. Ya coba aku jawab ya. Pak Hilman nulis pertanyaan yang selanjutnya dulu aja. Ya. Langsung terlempar, ya Allah. Sinyalnya ya. Mohon. Nih, panik Bu, ya Allah. Dukungan data Pantesan biasa. sepi ya.
Kasus Pilan, Coba yang tahapan ini, Bu Mega. eta naon eta tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus Pilan teh apa? Pilan? Pilihan. Biasanya itu konek sore teh kela-kela. Oh, Nah, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam Malah situ 10 tersebut? menit lagi, Bapak Ibu. Iya. nggak ada pelanggaran. Kalau Hah? kan Kalau sesuai tidak ada dengan berarti apa? tidak ada jawabannya. Tidak ada Dan pelanggaran memang hukum. sesuai, nggak ada. Berarti tidak ada pelanggaran hukum ya. Ini jawabannya adalah Ini teh pelanggaran hukum teh pada saat kita melakukan Membuat tindakan keputusan. siswa. Ya enggak. Kecuali kalau kayak siswa contoh ya perilaku asusila itu mah kan masuk ya, itu mah kan siswanya berperilakunya, ini mah Iya. tindakan kita kan. Ini mah kitanya Ya. kalau kita memberi pilihan ke siswa teh melanggar hukum enggak gitu Enggak ya. ada. Enggak. Enggak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada. tidak ada. Ada nggak boleh ngeluarin siswa, itu melanggar nggak sih? Kan ada alasannya pada saat kita mengeluarkan siswa karena memang siswa tersebut akan berdampak kepada siswa yang lain. Itu jawabannya ke yang lain. Itu mah Ada kan Bagian bukan mengeluarkan ya, memberi pilihan Iya. pada siswa. Kita tidak mau Iya. pindah. Berarti Jadi- enggak. tidak ada berarti ya. Tidak ada, iya. Tidak ada. Lanjut, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda. Apakah ada Intuisi yang apa? salah dalam survei ini? Kalau intuisi, Intuisi. apa intuisi itu kayak Intuisi itu perasaan bersalah berarti. gitu kan? Rasa Ada, bersalah. ada. Heeh. ada pada saat ada gitu aja, ada pada saat siswa tersebut Harus pindah sekolah. mungkin ya, harus pindah sekolah. Nggak, dengan berat hati harus pindah sekolah gitu aja. Iya. Ada berarti ada pada saat siswa tersebut Ada pada Pada saat saat siswa tersebut tersebut harus pindah sekolah ya, harus pindah naik sekolah. bersyarat gitu apa? Pindah Iya, sekolah. iya. Boleh. Harus naik bersyarat. pindah usia naon? Naik usia bersyarat. syarat ya, nanti sebutin pindah berusia teh gitu. Eta bersyaratna pakai Y besti. Iya. Bersya gitu. Bersyarat Bersya. syarat ya mata. Terus apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media? Nah, Deg-degan, Bu? tidak nyaman aja ya Bu ya. Iya, Cemas. tidak nyaman betul. Nah, Ya, tidak nyaman ya. Tidak merasa Naik kelas tapi harus pindah sekolah. Cari sekolah baru gitu ya. Harus pindah sekolah. tidak merasa nyaman. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Pahil yang di atas bahasanya enakan nggak? Naik kelas tapi mencari sekolah baru, mending langsung ke intinya aja, naik Naik kelas bersyarat ya. dengan pindah sekolah. Bener nggak? Naik kelas. Dengan pindah sekolah gitu Budil. Naik kelas. Dengan pindah sekolah yang lain, dengan pindah sekolah ke tempat Udah yang gitu lain. aja. Nggak Bisa ada. naik kelas tapi pindah sekolah gitu. Dengan syarat Nah, ada tapinya. Nah, udah itu bisa naik kelas dengan pindah sekolah sama aja sih. Oh, dengan pindah sekolah. Nanti kan udah ditulisan di sana naik bersyarat dengan pindah sekolah. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola Anda? Saya teteh nawa tuh idola, aku teh udah kemarin kena teu connect ke idola, nawa idola. Aku juga nggak punya Fans. idola. Fans. Idola apa maksudnya gimana sih? Kira-kira apakah keputusan yang akan diambil oleh panutan dalam Oleh kepala sekolah atau oleh apa ya? idola Yang itu aku sesuatu juga yang kemarin kita sebagai kepala sekolah. idolakan rasanya benar atau gimana? Iya, jadi orang Jadi- yang kita anggap baik juga memiliki keputusan yang sama nggak dengan kita kalau ada di kasus Oh, ini? iya ya seperti itu. Berarti capsek maksudnya tuh mungkin Iya, ya. Enggak. capsek ya, mungkin ya. Jadi idola atau panutan ini apakah kita melakukan musyawarah dengan semua guru dalam mengambil keputusan? Jadi maksudnya gitu. Iya. Iyalah, pada saat wali kelas melakukan tindakan mengambil keputusan itu kan dia tidak Iya. sendiri.
dengan Berarti beberapa proses. bermusyawarah dengan semua guru untuk mencari solusi. Dengan Dengan warga kepala sekolah. sekolah dulu. Bermusyawarah dengan Kepala sekolah, kepala sekolah dan guru, terus dan semua warga sekolah. Gimana? Warga sekolah teh termasuk kayak Bukan kan sekolah enggak jadi terlalu ini dan ya. Dan guru guru gitu saja kan? ya. Untuk pengambilan keputusan Keputusan ini. tersebut gitu ya. Aku masih belum paham sih ya. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola. Jadi itu teh menghayalkan bagaimana kalau pengambilan keputusan dilakukan oleh orang yang ideal atau kumaha itu idola. Jadi Iya, jadi dengan orang yang anggap kita hebat, yang kita anggap gitu, hebat. yang kita senior lah Bu, misalkan kan kepala sekolah, Enggak, guru-guru memang yang iya lain. diutamakan berarti kepala Iya. sekolah. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri gitu. Iya. Udah maksud. Kalau orang lain di posisi kita gitu, apakah pendapatnya sama dengan keputusan yang kita buat? Apa mereka punya keputusan lain gitu kayaknya? Ya. Lanjut. Bahasanya ya menit terlalu ini. Berapa menit deh? Udah. Nah, ya ayat 5D. Jika Yuk, situasi adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Kasihan teh naon? Rasa bersalah. Tadi udah dijawab bukan sih Pak Hilman ya mah? Udah. Hah? Ya udah ini mah Ini yang yang bisa 9. teh. Yang anu tadi teh yang keempat ya. Ya gitu. Di awal, yang di depan. Iya yang di poin. 4, Prinsip juga tadi udah rule base. Rule, iya betul. Yang ketiga paling nih, apakah ada sebuah penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya? Nah, ini yang belum. Apakah ada Tidak ada. Yang mana? Yang nomor Yang 3. nomor 3 Pak, yang nomor Ini. 1 sama 2 mah sama kayak yang tadi. Berarti yang ini, apa ada sebuah penyesalan? Penyelesaian. Penyelesaian. Hai, penyelesaian. Boleh, damatu. Burit. Penyelesaian kreatifnya begini Bu Dila. Maksudnya teh selain dari opsi dia harus pindah sekolah, ada tidak yang lain penyelesaiannya? Ya, dengan menerima dia di sekolah lagi gitu nggak sih? Tapi aku nggak mau. Berarti nggak apa-apa, nggak ada aja karena memang sudah diberi kesempatan dan dia tidak mengikuti perjanjian gitu aja. Apakah ada sebuah penyelesaian kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya tidak ada, dan harus dikeluarkan. Nih, kayak aku punya siswa, dia tidak punya ekonominya rendah, dia harus sekolah, tapi dia tidak sekolah, tidak punya uang sama sekali. Penyelesaiannya, orang tua kan sudah tidak bisa membantu ya. Saya jadikan siswa tersebut santri di sekolah saya, jadi dia bisa sekolah. Tapi kan teman bermasalah parah, no budi lama dah emang hese. Udah we, nggak usah, nggak ada banyak. Tidak ada. Apakah keputusan akan diambil? Hei, kumaha ieu teh? Ya sudahlah, keluar, pindah. Berarti tetap sama gitu memberikan pilihan. Untuk gini Bu, pertanyaan 1 dan 2 itu berkaitan loh, maksudnya. Apakah ada penyelesaian kreatif? Yang kedua, apa keputusan akan diambil? Benar nggak? Iya, kalau misalkan ada. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya udah kosong aja. Strip, berarti tidak ada. Ya udah aja tetap gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan awal. Iya. Sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat siswa gitu. Mangga kita refleksikan Budila. Kesedihan yang mendalam. Coba lihat lagi dan keputusan Anda dan refleksikan keputusan yang dibuat. Sudah keputusan terbaik. Keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang terbaik walaupun ada dampak buat kita gitu aja Bu Dio. Rasa dilematis gitu ya. Rasa traumatis yang menghantui. Keputusan yang terbaik walaupun menyisakan
trauma. Rasa Belas Rasa tidak nyaman gitu ya Ya, pada diri sendiri dan orang tua siswa ya. setiap mengingatnya Kejadian tersebut bukan setiap mengingat bertemu dengan orang tua siswa tersebut gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kan diceritain itu ada apa yang terjadi. Sesuai real aja Bu Dia, biarin. Keputusan sih yang dari- dibuat sudah dibuat kan. Keputusan yang dibuat, gimana sih? Keputusan yang dibuat, diambil. kami- Keputusan yang diambil sudah Kami rasa sudah merupakan keputusan yang terbaik walaupun menyisakan rasa tidak nyaman setiap mengingatnya dan saat bertemu dengan orang tua siswa tersebut. Namun, panjangan udah aja lah ya. ya Ini nanti tidak mau. nanti dilanjut panjang nama di rumah sama Oh iya. tinggal refleksinya mah nanti di akhir gampang. Waktunya udah habis ya. Emang udah habis. Udah suruh balik. Udah 10. Checklistnya belum tulis. acan. iya Checklistnya kumaha tuh. Checklistnya mah kan abang harus di checklist sekarang. Katanya kan nanti. Sekarang dikirim ke Bapak, Pak. Oh, udah kita Ini isi. studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada kan? Sok atau Ada. checklist langsung. Saya orang buka lah, orang buka. Share screen, Pak. Iya, orang buka dulu. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma. Ini mah bukan nomor 2 mah, 4-4-nya masuk. Yang A itu ya, yang A, TA gitu. Iya. Iya. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada kan? Ada. Ada. Memuat salah satu, bukan salah satu lagi yang nomor 2 mah kita mah 4-4-nya. Memuat salah satu paradigma dari 4 dilema etika ada. Ada. Memuat gitu salah aja, Bu. satu prinsip. Ada, iya. Ibu nggak diisi di sini, Bu. Isi itu, Bu. Susah. Oke di Di sini aja di saya nih, di saya di Word. sak atuh. Stop. Pak Hilman. Ibu keluar. Orang masuk dulu. Bentar. Aku sudah lelah Pak Hilman yang ngagul. Capek ya Allah. Masih di sekolah Bu Fadil? Enggak. Enggak. Baru pulang langsung Zoom tadi. Berarti ini A ya. Nomor 1 Iya, A. ada. A gitu aja ya. 2 Ada. A. 4-4-nya 3 itu mah. Ada juga. 4 A. 5 Menarik atau tak terduga. Adalah. A-nya. Hasil penugasan Hasil penugasan masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Iya tuh. Setiap anggota telah menyepakati ya. Hasil pengeditan itu A guys ya. Udah ya. Yay, sudah selesai. Sudah disuruh. Mega seserian. Jadi Pak Reman mikrofon teh gini kan. Kita kembalikan pada Pak Hilman kanvanya. Kita kembalikan pada Pak Hilman kanvanya. Silakan padamu. Sudah tidak kuat. Udah disuruh ke main room. Ayo atuh, udah ya beres ya. Ayo kita masuk ke sana ya. Yes, ya. Emang udah disuruh ke sana? Ya, ayo. Udah, Bu. Udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.